Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sangat saya muliakan seluruh orang tua, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Muhammad Rais Nalam, yang saya hormati juga Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Al-Falah Bapak Haji Muhammad Zain, Ketua Majelis Ta'lim Malam Selasa Kanda Haji Muhammad Sawan, Kanda Haji Ajis Muslim, dan seluruh orang tua, bapak-bapak hadirin jamaah Mushola Al-Falah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dilimpah curahkan rahmat, nikmat, barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk orang tua kita semua yang telah wafat. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Terutama untuk Kong Haji Tahir bin Haji Rimin, Wahajah Siti binti Mahmud, Bang Haji Rasul bin Haji Muhammad Nur, dan semua para pendiri Mushola Al-Falah ini, juga orang tua kita semuanya jamaah Mushola Al-Falah. Mudah-mudahan min ahlil jannah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nu'tiha wa nuqaddimuha li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila ruhi jami'il malaikatil muqarrabin summa ila ruhi jami'il ulama'il mutaqaddimin khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, summa ila ruhi jami'il ulama'il mutaakhirin khususan ila ruhi Kanjeng Sunan Gunung Jati, Kanjeng Sunan Kudus, Kanjeng Sunan Kalijogo, Kanjeng Sunan Muria, summa ila arwahil ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim wa zawjatihim wa khususan ila musannifi hadzal kitab Fathul Qaribul Mujib wa Hasyiyah Syekh Ibrahim Al-Baijuri qaddasallahu asrarahum wa nawwara dara'i'ahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa a'ada 'alaina min barakatihim wa amtir 'alaina ghaitha karamatihim thumma ila ruhi jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina
خصوصا إلى روحي وأجتهر بالأجر منه ثم إلى روحي وأجسد بنت محمود ثم إلى روح أمي أجه ثم إلى روح أبي أمين بن عثمان حجي محمد طيب بن الشربيني ثم إلى أرواح جميعي يا مجلس تعليم صلاة الفلاح غفر الله ذنوبهم ونور ضرائحهم وجعل الجنة مثواهم ويعلي درجاتهم ونسألك يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير يسر أمورنا وسهل أمورنا وحصل مقاصدنا واستر عيوبنا واختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا بحسن الخاتمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama sebelum ta'lim kita baca qiraatul mujmalah. Semoga iman kita bertambah terus bertambah. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian fikih kitab Fathul Qorib. Pada pekan yang lalu kita masih membahas tentang kurban. Hewan-hewan yang tidak boleh dijadikan kurban, yang buta matanya, pincang kakinya, penyakitan, kemudian kurus, krempeng, tengkorak doang. Itu ya, nyampe situ ya. Nah, sekarang lanjutannya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa yujzi'u al-khasiyyu ay al-maqtu'ul khasiyataini ay al-maqtu'ul khasiyataini wal maqsurul qarni illam yusar fil lahmi wa yujzi'u aidon faqidatul quruni wa giha al musammatu bil jaljai wa yujzi'u, dan boleh mencukupi artinya ya boleh. Al khasiyyu, hewan yang dikebiri. Ai al maqtu'ul khasyataini, artinya yang dipotong kedua biji kemaluannya binatang. Bahasa sekarang lato-lato. Dipotong, dikebiri. Baik itu kambing ataupun sapi atau onta, semuanya boleh. Apa dalilnya? Dalilnya Rasulullah pernah melakukan itu. Aili annahu sallallahu alaihi wasallam doa bikabisyaini maujuhu aini. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa itu pernah berkurban. Bikabisyaini, dengan 2 ekor kambing yang maujuhu aini, yang dikembiri dua-duanya. Justru hewan korban yang dikebiri itu rata-rata gemuk, gede, dagingnya banyak. Jadi boleh. Kebolehannya sebab dilakukan oleh Rasulullah. Kan Nabi kita merupakan suri tauladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Setiap yang dilakukan sama Rasulullah itu pasti baik. Nah, beliau pernah korban 2 ekor kambing gibas, kambing domba, yang keduanya dikebiri. Boleh oleh karena itu. Wal maksurul qarni ay wa yujzi'u al maksurul qarni, juga diperbolehkan korban dengan hewan korban yang pecah tanduknya, patah tanduknya. Boleh. Boleh korban dengan hewan sapi
ataupun kambing. Kalau onta, belum pernah lihat tanduk onta ya? Kayaknya jarang onta yang tanduk kan. Dia berpunuk. Ada yang tanduknya di kaki. Ayam. Cuman kita nyebutnya jalu. Apal banget tukang adu ayam. Jalunya ditaruhin pisau kecil itu, diikat. Oh. Saya punya jamaah pengajian. Cinta banget sama saya dia, rajin banget ngajinya. Dulunya tukang adu ayam. Dulunya belum kenal sama saya tukang adu ayam. Jagoan, jawara dari Priuk. Tiap hari nenteng-nenteng ayam, ngadu-ngadu. Tukang adu, bener ngadu ayam ya taruhan. Ya pas kenal, nasehatin dikit-dikit, pelan-pelan. Masya Allah, sekarang udah jadi imam besar masjid, beneran. Dulunya tukang ngadu ayam, sekarang jadi imam besar masjid. Tanya Bang Haji Ajis tuh, cuman saya nggak mau nyebut namanya aja. Bang Haji Ajis pasti tahu orangnya. Dia ngaji pas saya di mana aja ngikut sampai sekarang. Ya kalau kayak gini ya nggak bisa karena dia kan jadi imam besar. Habis isya di rumah ikut ngaji. Kalau yang dekat itu kayak di Al-Furqan ikut ngaji. Kita gantiin sama yang lain jadi imam. Terus kalau di masjidnya sendiri yang ngaji, di mana-mana rajin banget. Makanya kita tidak boleh menghina orang yang saat ini belum kumpul bersama kita di musola. Wah, dia mah preman. Bakalan dia mau masuk surga. Surga bukan kaplingan kita. Jadi nggak boleh ngomong begitu. Kalau Allah takdirin dia sadar, bisa jadi lebih benar dia sama kita. Nah, itu dia tuh. Apal ratibul haddad apal, rawi apal, surat yasin, waqiah, tabarok apal. Sekarang udah jadi imam besar masjid. Udah tua orangnya. Udah 60 lebih usianya. Udah 66 tahun. Tuh, preman, bener-bener preman. Sekarang jadi bener banget orang. Masya Allah. Jadi diperbolehkan kita korban dengan hewan korban yang maksurul korni, pecah atau patah tanduknya, dengan catatan ilam yuksar, ilam yuksir fil lahmi, apabila tidak merusak dagingnya, tidak berdampak buruk terhadap daging. Artinya pecahnya tanduk itu kagak sampai ngerusak dagingnya. Kalau sampai ngerusak daging, misalnya tanduknya sampai sempal, terus dagingnya ikut-ikutan sempal, nggak boleh, nggak sah. Apalagi kalau sampai palanya ikutan pecah, tanduknya pecah, kepalanya ikut pecah, dia adu. Nah itu yang adu itu wajib ganti. Zaman dulu kan suruh ngangon tuh kita. Kalau zaman dulu biasanya ngangon itu ngangon kebo. Kalau menjelang Idul Fitri, patungan kebo. Di sini masih ada budaya itu. Masih ada ya, tapi masih ada ya. Masih ada ya, masih bagus. Kebonya udah susah ya. Itu kan biasanya yang patungan itu kebonya gede-gede itu. Apa tanduknya? Dibawa ke sawah bulan puasa, udah kagak bakalan puasa udah. Diadu. Nah, terus tanduknya sampai patah. Ya kalau itu kan bukan buat korban, nggak ngapa-ngapa kalau itu mah. Andai kata palanya sampai bondas gitu, nggak ngapa-ngapa. Cuman kalau buat korban, selama tidak merusak kepala atau daging, nggak apa-apa. Tapi kalau merusak kepala dan dagingnya sampai ikut rusak, gara-gara diadu, nah itu udah boleh. Adu banteng, adu kerbau, adu sapi, adu kambing.
Dan kalau dilakukan oleh panitia, berarti dia wajib ganti. Wa yujzi'u aidan faqidatul quruni wa hiya al-musammatu bil jalha'i. Dan diperbolehkan juga korban dengan hewan korban yang memang tidak punya tanduk sama sekali. Kambing ataupun sapi bener-bener kagak ada tanduk, kepisan, pala doang, gak ada tanduknya, itu boleh dan sah, boleh. Wagia al-musammatu bil jalha. Nah, hewan tersebut dapat sebutan sebagai hewan jalha. Apa itu jalha? Ya, sebutan. Hewan yang kagak punya tanduk itu namanya jalha sebutannya. Gak punya tanduk, boleh, nggak apa-apa. Wala tujzi'u, dan tidak boleh al maqtu'atu kullil udhuni wala ba'dhiha. Tidak diperbolehkan menjadikan korban hewan yang buntung buntutnya, baik buntutnya itu buntung semuanya. Ulangi. Wala tujzi'u al maqtu'atu kullil uzuni, uzun telinga, buntut belum. Tidak diperbolehkan menjadikan korban hewan yang buntung semua telinganya, buntung. Wala ba'diha, dan juga tidak boleh sebagian buntung dari telinganya, kupingnya. Kambing kupingnya panjang, dipotong. Kenapa potong? Dimasak tuh dikit. Nggak boleh, haram. Nah, nggak boleh, baik itu buntung semua ataupun buntung cuma satu atau buntung separuh, tidak boleh dijadikan korban. Kuping. Wala al makhluqatu bila uzunin, dan juga tidak boleh, tidak sah menjadikan korban hewan korban kambing ataupun sapi yang tidak punya kuping, dari lahir kagak ada kupingnya, tidak boleh, tidak sah. Kalau buntut, wala al maqtu'atu zanabi wala ba'dihi, juga tidak boleh, tidak diperbolehkan berkorban dengan hewan korban yang buntutnya buntung, baik buntutnya buntung itu semuanya atau separuh doang, sebagian buntung, tidak boleh. Apa sebabnya? Sebab buntungnya kuping, buntungnya buntut, itu jelas sekali berdampak pada kurangnya daging. Nah itu kok ketika dipotong anunya, kantong kemihnya, ya buah zakarnya kok boleh, itu kan berkurang daging. Enggak, justru kambingnya bertambah-tambah, jadi tambah gemuk, tambah gede. Dan kalau kambing dipotong buntutnya nggak bakalan tambah gede, enggak, ya segitu-gitu juga. Dampak berkurang alias cacat, nggak boleh. Kuping, buntut, nggak boleh. Kalau hewan yang botak, nggak ada bulunya, boleh, nggak apa-apa, karena nggak berdampak apa-apa, asal tidak penyakitan. Kemudian lanjutannya, wa yadkhulu waqtu dzabhi lil udhiyati min waqti sholatil idi. Wa yadkhulu, dan masuk apa waktu zab'i, waktu penyembelihan lil udhiyati untuk hewan kurban, itu min waqti sholatil idi, dari mulai waktu sholat Id, Idul Adha. Karena yang ada korban adalah Idul Adha. Waktu menyembelih hewan adalah ketika sudah masuk waktu sholat Idul Adha. Wa ibaratur rawdhati wa asluha,
Sedangkan di redaksi kitab Ar-Raudhah, Ar-Raudhah itu karya Imam An-Nawawi. Redaksinya begini. Yadkhulu waqtu tadhiyati idza tala'ati syamsu yauman nahri wa madha qadru rak'ataini wa khutbataini khafifataini intaha. Kalau di kitab kita ini yang kita baca, redaksinya adalah masuknya waktu penyembelihan hewan kurban ketika sudah masuk waktu sholat Idul Adha. Tapi di redaksi kitab lainnya, yaitu kitab Ar-Raudhah, masuknya waktu penyembelihan hewan korban apabila matahari sudah terbit sampai dengan dikerjakannya sholat 2 rakaat dan juga 2 khutbah. Ya, sama saja, alias sudah selesai mengerjakan sholat Idul Adha. Wa yastamiru, dan waktu ini terus berlangsung ila ghurubis syamsi min akhiri ayyamit tasyriqi, sampai dengan tenggelamnya matahari terakhirnya hari tasyrik. Wahia, yang disebut dengan hari tasyrik adalah as-salasatu al-muttasilatu bi'ashiril hijjati, yaitu 3 hari sesudah hari raya Idul Adha. Berarti kalau dijumlahkan ada 4 hari. Idul Adha tanggal 10, katakan hari Selasa, maka dimulai hari Rebo itu hari tasyrik. Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari. Ini hari Selasa kita lebaran haji, 3 hari berikutnya adalah hari tasyrik. Jadi totalnya 4 hari. Hari Selasa habis sholat Idul Adha, potong korban. Besok aja saya hari Rebo, boleh. Besok aja saya hari Selasa, boleh. Besok aja saya hari Kamis, besok aja saya hari Jumat terakhir hari tasyrik, boleh, nggak apa-apa. Habis asar masih boleh, hari Jumat boleh. Begitu matahari tenggelam, masuk waktu maghrib, habis sudah waktu nyembelih hewan korban. Masuk malam Sabtu, yaitu tak dung 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 dung, ajan apa? Ajan maghrib, udah habis, sudah nggak ada lagi korban. Itu kalau lebarannya hari apa? Selasa. Ya nanti kita tinggal nerusin. Kalau lebarannya hari Ahad, ya tinggal ngitung Ahad, Senin, Selasa, Rebo berarti. Kalau lebarannya hari Jumat, berarti Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, ya gitu seterusnya. Paham ya? Wa yastamiru waqtu dzabi ila ghurubis syamsi, ya, min akhiri ayyamit tasyriqi. Wa yustahabbu, disunahkan, inda dzab'i, ketika menyembelih. Yang biasa motong, Pak Haji Imam ya, Pak Haji Imam masih motong, masih kuat motong, masih. Yang muda-muda nggak ada emang. Pak Haji Jen sama, Pak Haji Jen nggak udah tua. Yang muda-muda, yang gua agak generasi mudanya belum berani. Waduh. Yang muda-muda, yang gagah-gagah itu. Bukan kok yang tua nggak boleh, afdol, malah afdol. Afdol artinya sudah banyak pengalamannya. Cuma segala sesuatu itu harus ada regenerasinya. Harus ada. Harus ada regenerasinya. Dalam hal apapun jangan melulu orang tua yang memegang. Jangan. Karena kan ya kita bicara begini, umur sama guru urusan Allah, bisa aja yang muda mati duluan, benar. Tapi orang tua itu akan sukses kalau ada penerusnya. Sehebat apapun orang tua, kalau kagak ada penerusnya, orang tua yang gagal. Sehebat apapun orang tua, tapi nggak ada penerusnya, orang tua yang gagal. Gagal. Harus ada penerusnya. Harus ada.
Kita punya jamaah ya, baru lulus SMA, sekarang jadi jagal. Motongnya udah jago banget, udah pinter banget, pisaunya juga banyak banget, orang jagal. Jadi jagal, sekarang dipakai dia dijagal. Dia ikut pelatihan motong. Jamaah kita sama, ngajinya juga rajin banget. Bocahnya tinggi, bocahnya masih muda banget, baru lulus SMA. Itu motongnya udah jago banget ya, karena memang dia pelatihan dijagal itu. Sampai akhirnya karena dia punya kemampuan motong yang bagus, dipakai sekarang dijagal dia. Jadi tenaga potong. Kerjaannya gitu. Jadi kayak maulid Nabi misalnya, yang baca orang tua bagus, nggak apa-apa. Cuman harus ada penerusnya, ada regenerasinya. Kalau suatu saat orang tua kita kembali ke hadirat Allah, itu akan tersenyum karena udah ada yang lanjutin. Ada yang lanjutin. Itu harus diorbitkan, harus dibibit dari sekarang, diorbitkan. Termasuk kiai. Dari sekarang harus sudah ada yang muda-muda. Harus ada. Di sini saya lihat ya, alhamdulillah saya bersyukur banyak yang mondok pesantren. Kayak anaknya Poipit itu mondok pesantren. Itu harus dilatih benar-benar. Dan dikasih ruang, dikasih kesempatan. Dikasih ruang. Suatu saat dia pulang, coba suruh jadi imam. Jangan kita mikir lebocah, jangan. Kalau kita berpikirnya begitu terus, maka kita akan ketinggalan. Ketinggalan dengan daerah lain. Karena segala sesuatu pengen diambil terus sama yang tua. Akhirnya yang muda tidak berkembang. Kalau dia betah di kampung, kalau dia pindah ke tempat lain, malah dia menghidupkan kampung lain. Ya, saya nggak dipakai di kampung saya. Saya mau hijrah ke tempat lain. Di tempat lain dipakai jadi ulama besar. Apa kita nggak rugi, kehilangan? Jadi dalam hal apapun, termasuk kiai, harus sudah ada yang backup, harus sudah ada yang regenerasi. Alhamdulillah juga ada yang lagi ngapalin Quran, si Aidan. Terus kemudian Habsi itu dari sini. Aziz, Pondok Ungu ada 3 yang mondok Pondok Ungu. Ini sudah ada yang daftar lagi orang Pondok Ungu, tapi saya nggak kenal itu siapa. Ada fotonya cuman saya belum kenal. Orang Pondok Ungu juga. Jadi yang daftar. Tuh Aidan sudah mulai masuk tahap menghafal Al-Quran. Itu kan luar biasa. Kalau kemudian di Pondok Ungu ada banyak yang hafal Al-Quran. Ada Aidan, ada Habsi, ada Aziz, ada yang lainnya. Jadi kita nggak bakalan keputus atau kemati obor. Nggak bakal. Kampung kita kampung yang berkah. Alangkah ironi ya kata saya mah, ironi itu. Ironinya masjid sebesar Masjid Ar-Ridwan, tapi kemudian imamnya nggak ada yang dari orang kita sendiri, misalnya itu. Nggak ada dari kampung kita sendiri, nggak ada dari kita. Guru-gurunya dari luar semua, imamnya dari luar semua, pengurus masjidnya dari luar semua, misalnya nih contoh. Ya kalau kita punya orang-orang yang kompeten, yang rajin ke masjid, kenapa bukan orang kita? Gitu. Jadi model-model kayak Cang Wani udah pensiun. Nggak usah, udah nggak usah khotib Jumat. Cang Wani udah jangan khotib Jumat. Udah ganti sama yang lain. Cang Wani naik pangkat jadi imam tuh. Gitu. Orang udah tua juga kan matanya juga kan udah nggak awas, terbaca hadis Nabi karena matanya nggak awas salah nyebut gitu. Kecuali kalau dihafal. Nah, ini saya bukan kok nggak setuju sama yang tua ya. Ya saya hormat banget dan saya sayang banget sama yang tua. Tapi tetap di kampung kita harus ada regenerasi dalam hal apapun itu. Dalam hal apapun. Ya termasuk kiai harus ada regenerasinya, harus ada. Kemarin saya tanya satu-satu santri, ya namanya anak-anak, kagak ada tuh satu pun yang jawabannya pengen jadi kiai, jadi ustadz, nggak ada. Aidan mau jadi apa? Jadi polisi.
Habsi jadi apa? Jadi tentara. Ada lagi yang lucu itu, kamu mau jadi apa? Mau jadi cleaning service. Loh, kok cleaning service? Jadi cleaning service apa? Masjidil Haram. Oh, cleaning service Masjidil Haram. Beneran ya, beneran. Cita-citanya pengen jadi cleaning service. Kenapa kok cita-citanya bukan jadi imam Masjidil Haram saja? Kok jadi cleaning service? Enak katanya tiap hari bisa ngeliat Ka'bah. Ya udahlah, cita-citanya apa aja silakan, yang penting soleh. Cuma sedih juga, nggak ada yang cita-citanya pengen jadi kiai atau jadi santri. Kiai saya pernah nanya di depan para alumni, siapa di sini yang sudah jadi dokter? Nggak ada yang ngacung, semuanya diem. Siapa yang hadir di sini yang tentara? Ngacung, nggak ada yang ngacung. Siapa yang hadir di sini polisi? Ngacung, nggak ada yang ngacung. Siapa yang anggota DPRD? Nggak ada yang ngacung. Begitu Kiai. Siapa yang hadir di sini santri? Ngacung semuanya, santri semuanya. Padahal ada yang polisi, ada yang tentara, ada yang pengacara, ada yang dokter. Nggak ada yang berani itu di depan Kiai. Begitu siapa yang santri? Semuanya ngacung. Kiai sampai berkaca-kaca. Kata Kiai, bagus berarti. Walaupun jadi apapun kamu tetap jiwa santrinya tidak hilang. Dan lebih bangga disebut santri. Udah jadi dokter, udah jadi tentara, udah jadi apapun kamu, tetap santrinya nggak hilang. Itu. Nah itu sekapur sirih mungkin. Nanti harus ada regenerasi. Kasih kesempatan yang muda-muda dalam hal apapun. Panitia korban, panitia 17-an, panitia lain-lain. Cuman yang tua tetap hadir membimbing harus. Pembangunan apa, geraknya cepat. Kadang-kadang yang muda bukan kagak punya kemampuan, tapi karena tidak dikasih kesempatan. Nah itu yang sedih itu. Nah itu jangan sampai ada lah di tempat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusta'abu, dan disunahkan inda zab'i, ketika menyembelih hewan korban, khamsatu asya'a, 5 hal. Sunnah hukumnya, tidak wajib. Ahaduha, yang pertama, at-tasmiyatu, membaca bismillah. Itu sunnah, tidak wajib. Ada yang protes begini, Ustadz, di Al-Quran ada loh, itu jelas yang tidak menyebut nama Allah, itu jelas. Yang tidak menyebut nama Allah artinya tidak membaca bismillah, maka sembelihannya haram. Ayatnya benar, tapi pemahamannya yang kurang benar. Yang dimaksud dengan tidak menyebut nama Allah itu menyebut nama lain. Sebab zaman Nabi, sebelum diajarkan oleh Nabi, orang-orang itu kan menyembah berhala. Terus ketika motong nyebutnya begini, Bismillah wal Uzza, demi berhala Lata, demi berhala Uzza, dipotonglah itu. Terus turun ayat Al-Quran. Yang tidak menyebut nama Allah, haram sembelihannya. Artinya yang menyebut nama Lata dan Uzza itu haram sembelihannya, karena bukan menyebut nama Allah. Tetapi menyebut nama Allah buat orang Islam sendiri itu bukan suatu kewajiban, hanya sunnah saja. Sehingga kita motong, yang penting Islam. Ulangi, motong yang penting Islam. Dia kagak baca bismillah, sembelihannya sah, cuma makruh. Orang kafir, orang Kristen kah itu, Hindu atau Buddha, bismillahnya pasai banget. Bismillahirrahmanirrahim, potong, tetap haram, tidak boleh. Karena yang dinilai adalah yang motongnya bukan bismillahnya. Yang motong harus Islam. Perempuan boleh motong? Boleh, kalau dia punya mental yang kuat. Saya kan anak yatim. Anak yatim 5 bersaudara saya, ditinggal mati bapak masih kecil-kecil. Kan orang zaman dulu senang miara-miara ya, miara ayam gitu ya. Nah, saya punya piaraan ayam banyak tuh mak. Kalau udah terpaksa kagak ada launya kan motong ayam. Saya suruh megangin emak saya yang motong. Beranian. Emak saya itu emang beranian.
Zaman dulu beraknya di jamban ya. Jam 2 pagi itu jam 2 malam pengen berak kali dia mau sendiri, berani. Waktu di jamban. Kalau yang kagak berani kan berak di plastik, paginya dibuang. Kalau buangnya ke kali mending. Buangnya di belakang rumah orang, jahat banget. Beranian. Boleh perempuan, tapi makruh. Makruh. Dan walaupun perempuan beranian, di musola Al-Falah motong hewan korban jangan perempuan. Gak usah, yang lanang aja yang lanang. Makruh. Tapi boleh. Fayaqulu az-zabi'u bismillah. Oleh karena itu yang motong hendaknya membaca bismillah, cukup minimal itu. Wal akmalu dan yang sempurna bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah dengar dilaporin orang, ada ustadz yang fatwanya begini, motong hewan itu tidak boleh baca bismillahirrahmanirrahim, haram. Jadi cukup bismillah doang, tidak boleh diterusin ar-rahmanirrahim. Kenapa? Karena kita lagi motong. Ar-Rahman artinya kan maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Nah kalau kita motong, masa maha pengasih maha penyayang motong? Kagak boleh. Gitu. Kalau emang dia punya rasa kasih sayang kan nggak boleh motong. Makanya tidak boleh baca bismillahirrahmanirrahim, cukup bismillah doang. Ini nggak paham. Itu ngawur itu berarti. Itu fatwanya ngawur. Tapi udah saya temuin orangnya. Udah clear. Nah, udah oke. Memang betul bismillah doang cukup. Tapi bismillahirrahmanirrahim itu lebih sempurna. Nah bagaimana dengan sifat ar-rahmanirrahim? Justru karena kita punya rasa kasih sayang sama hewan korban, makanya kita potong. Kita motong hewan korban itu bentuk rasa kasih sayang. Kagak digeblogin, kagak dibanting, kagak dijatuhin dari tingkat. Dipotong. Kan orang bukan Islam mah ada yang hewannya kagak dipotong. Iya, digetok, digeblogin. Katanya biar darahnya itu tidak keluar. Kalau darahnya tidak keluar katanya dagingnya sedap. Ini lagu apa? Ada juga kita nggak sebut tapi di Indonesia kan itu ya. Itu yang buat persembahan arwah-arwah. Ya, kebo diikat ya. Terus kemudian dibacok dari bawah. Dibacokin. Ya, itu juga nggak berperi kebinatangan. Ada yang dibacokin dari atas. Ya, itu tidak benar. Umat Islam yang paling cakep. Dijatuhin, cuman banyak yang jatuhinnya kasar ya banyak. Mestinya pelan-pelan. Dielus-elus. Jatuh gitu. Kan sekarang ada alatnya ya. Disuruh masuk ke alat, alatnya tinggal muter doang. Seret gitu. Coba bikin kita. Walaupun pakainya setahun sekali kan kagak nyakitin. Dia masuk ke dalam itu, seret, terus kakinya udah tinggal ngiket. Ya, ngiketnya pakai apa itu? Yang kayak gesper tuh. Krek udah kagak bisa gerak udah tinggal muter. Seret, udah kagak pakai nyengkat, diputer doang. Bruk, kepalanya memang udah dangak sendiri. Enak banget tinggal godot doang udah. Nah itu enak begitu, pisaunya tajam. Itu bentuk kasih sayang kita sama hewan korban. Justru kita potong itu memang bentuk kasih sayang. Daripada kagak dipotong dia mati tua malah jadi mubazir. Ya kan bakal jadi kendaraan menuju surga, istimewa. Gitu. Bukan kok nggak boleh baca bismillahirrahmanirrahim, bismillah doang. Bukan. Yang kedua, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah membaca salawat. Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dua udah. Yang ketiga, wasalisu istiqbalul kiblati bidzabihati ai biwajhid zabihi. Yang ketiga dihadapkan ke kiblat. Artinya yang motong yang ngadep kiblat. Yang motong ngadep kiblat. Tapi secara otomatis kalau yang motong ngadep kiblat, hewannya juga pasti ngadep kiblat. Iya kan? Karena yang dipotong lehernya. Berarti kalau dari sini sebelah mana? Sebelah bekidul ya. Iya, sebelah bekidul. Karena tangan kirinya megang congor. Nah, ini dagunya didangakin, godot.
Ada lagi yang bagus tutupin daun pisang biar darahnya nggak muncrat itu. Ada yang nutupin gitu kan modelnya ya. Saya baru pertama kali motong sapi darahnya muncrat. Ya, cuma kalau kita lepas, wah bahaya ini. Wah, saya terusin aja udah nggak apa-apa udah muncratnya di muka. Nggak kaget. Nggak. Yang keempat, warabi'u at-takbiru ay qabla tasmiyati wa ba'daha salasan. Kama qala al-Mawardi. Takbir 3 kali. Takbirnya ini boleh belum baca bismillah, boleh sesudah baca bismillah. Yang motong takbir dulu 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh. Atau bismillah dulu baru salawat baru takbir, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 3 kali. Takbir ya, bukan takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar. Lah kapan motongnya? Kalau sapinya ada 13 kagak kelar-kelar. Yang motong takbiran dulu 3 kali. Dan yang kelima, yang terakhir, ad-du'a bil qabul. Fayaqulu az-zabi'u Allahumma azihi minka wa ilaika fataqabbal. Itu doa motong itu. Allahumma hazihi minka wa ilaika fataqabbal. An titik. Ya kalau diartikan Allahumma azihi minka, ya Allah hewan ini datangnya darimu. Wa ilaika, dan akan kembali kepadamu. Fataqabbal, maka terimalah ya Allah korban ini. An titik dari siapa yang korban. Potong. Makanya harus pintar. Harus pintar. Tapi ini sunnah. Nomor 1 apa tadi? Bismillah. Nomor 2 sholawat. Nomor 3 takbir. Nomor 4 dihadapkan ke kiblat. Dan nomor 5 berdoa. Apa doanya apa tadi? Allahumma hazihi minka wa ilaika fataqabbal an titik. Titik itu siapa yang korban? Misalnya Pak Fauzi, Allahumma hazihi minka wa ilaika fataqabbal an Bapak Fauzi. Nah, potong. Gitu. Kalau orangnya 7 ya sebutnya. Kalau tadi menghadap kiblat ya. Selama ini kan motong di musola nggak bisa nggak apa-apa. Karena posisi sulit buat ngadep kiblat. Tempatnya sempit gitu. Nggak apa-apa. Karena menghadap kiblat hukumnya sunnah. Saya pernah potong hewan tidak ngadep kiblat, pernah. Hewan korban pernah. Ada diputer sono puter sini, puter sono, udah kesian udah. Yang dorong kagak kuat, udah jatuhnya salah. Jadi kepalanya ngadep etan, ditekuk kepalanya ke sono, lepatan. Udah biarin. Jadi saya motong ngadep kiblat, ngadep mana? Ada pengetan, nggak ngapa-ngapa, sunnah. Ya karena binatang yang besar itu kan sulit. Iya, betul. Kalau baca doa Nabi korban itu dibaca waktu jam qabul sebelum potongan boleh? Itu niatnya. Jadi dibacanya ketika motong. Kan yang diserahin itu namanya wakil. Di sini yang motong Pak Haji Zain misalnya atau Pak Haji Imam. Beliau ini statusnya sebagai wakil. Wakilnya Bang Yusuf. Nah, Bang Yusuf udah nyerahin, Pak Haji ini hewan korban saya. Oh baik, nanti Pak Haji motongnya begitu. Umpama tidak baca doa nggak apa-apa, tetap sah. Karena hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Kan yang paling penting niatnya. Niatnya Bang Yusuf itu. Ya, Pak Haji. Kalau sapi 7 orang ya. Oh iya disebutin. Enggak, kalau yang biasa Pak Haji sebelum motong kan disebutin namanya. Hewan ini untuk si A, si B, si C, si D sampai 7. Ntar yang motong tinggal ditambahin begini. Allahumma azihi minka wa ilaika fataqabbal anil mazkur. Titik. Anil mazkur artinya untuk orang yang udah disebutin tadi. Nggak usah disebutin lagi satu-satu. Lama. Anil mazkur. Allahumma azihi minka wa ilaika fataqabbal anil madhkur. Anil madhkur. Siapa itu al madhkur? Yang tadi yang dibacain itu sebelum dipotong.
Nah, kalau pakai bahasa Indonesia boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini hewan darimu dan kembali kepadamu. Terimalah hewan korban ini untuk orang-orang yang udah disebutin tadi. Itu kalau bahasa Indonesianya. Kalau disebut mazkurin bro? Iya boleh. Anil mazkurin boleh. Boleh. Mazkurin itu jamak. Boleh-boleh saja. Yang penting artinya tepat. Oke, ada lagi yang mau tanya? Boleh? Kalau misalnya korban apa akekah terus belinya matang, terus ditukar sama yang perempuan gimana hukumnya? Gimana? Kalau akikah beli jadi, cuma kita nggak tahu kambing itu perempuan apa laki. Oh iya. Kambing perempuan. Korban ataupun akekah pakai kambing perempuan boleh. Sah, boleh. Sah. Cuma kan perempuan ini diharapkan berkembang biak. Boleh sah. Boleh. Korban pakai hewan perempuan sah. Sah saja boleh. Boleh aja. Kita kesian. Cang Wani bayangin yang kagak. Yang motong liatin ya, kesian banget no. Ya, kesian banget no lu gue potong. Kagak tega ya, Cang. Kalau yang lanang tega, yang wadah kagak tega karena dia bakalan apa? Berkembang biak. Tapi sekali lagi korban pakai hewan yang betina itu boleh dan sah. Diapa-apain tetap lebih bagus yang jantan karena diharapkan dia bereproduksi, ntar dia berkembang biak. Nah kalau udah ketuaan ya mau kagak mau ya dipotong lah buat acara apa. Boleh kalau kita yang paling penting Pak itu udah cukup umur, itu yang paling penting. Jadi kita akekah kan beli jadi dia. Ya itu kalau kita mau beli jadi usahakan yang benar-benar terpercaya, yang benar-benar terpercaya. Sebab jangan sampai kita udah beli kambingnya kambing anak. Tuh kambingnya anak. Nah itu repot. Kalau saran saya sih begini, saran saya ini. Kalau pengen akekah kambingnya beli aja. Beli potong sendiri. Habis dipotong anterin ke tukang akekahnya. Iya, nyuruh kita nguliin atau ke bawah ke tukang sate. Bang, nih kambing saya 2, berapa duit biar upah masak. Jadi sate berapa tusuk, jadi sop berapa jidir, biayanya berapa duit, gitu. Jadi kita bayar nguliin dia masak. Kadang-kadang ada ya, maaf ini nggak semua sih, tapi pasti ada tukang-tukang akekah yang nakal. Banyak. Dia beli kambing anak laki-laki 2, dia beliin 1. Yang 1 dia beli daging jadi, dicampur. Ada yang kayak gitu, model gitu. Banyak yang kayak gitu. Ada juga dia yang penting kambing 2, mau umurnya cukup kayak mau kagak kayak orangnya kagak tahu ini udah bayar. Ada yang model nakal begitu. Nah, kayak kita dulu lagi Apip Bang Haji ya. Saya nyari kambing ke Kampung Siluman kita ya. Saya yang motong. Cuman setelah itu ya kita nguliin. Nah silakan dimasakin sama dia. Kambingnya kita yang motong. Jadi kita pilih yang gede-gede, yang bagus-bagus. Udah kita potong, kita kasih tukang satenya. Apa tukang akekahnya. Pak ini ya kambingnya udah saya potong. Sekarang udah tugas Bapak. Bersihin, motong-motong, masak. Semua sama bumbu-bumbu. Berapa duit gitu. Enak jadinya. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma aslih dhata bainina, Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.